Berapa banyak orang yang ingin hidup pada hari ini, tapi kemarin sore malaikat maut sudah mencabut nyawanya. Hari ini dia tidak lagi bisa hadir sholat Jumat. Dan andailah umur bisa ditambah, mereka amat sangat ingin ada bersama kita hari ini. Berapa banyak pula orang yang hari ini, jam ini sehat walafiat, tapi ada yang dicabut Allah dari dalam badannya. Ruhnya masih bersemayam dalam jasad, tapi yang dicabut adalah nikmat iman dan Islam. Tak ada lagi rasa takutnya kepada Allah, sehingga meninggalkan sholat Jumat ringan saja, seperti meninggalkan sandal di tepi jalan. Tak ada sedikit pun khawatirnya terkena azab kubur, tak ada takutnya pada azab neraka. Laknat yang paling mengerikan bukan miskin, laknat yang paling menakutkan bukan sakit. Laknat adalah ketika tak ada rasa takut dalam hati. Maka ketika masih ada rasa cemas, rasa takut, bersyukurlah, berarti masih ada benih-benih iman dan Islam yang dipupuk, disiram dengan mendengarkan ceramah, tausiah, pengajian, khutbah, dan dia akan berbuah ketika dilaksanakan dalam bentuk amal saleh. Semakin zaman ini hebat, semakin canggih, maka rumah sakit semakin banyak, dokter-dokter spesialis lulusan luar negeri bertebaran seperti bintang di tengah langit. Tapi apakah umur manusia makin panjang? Tidak. Apakah penyakit makin hilang? Tidak. Dulu zaman datuk nenek kita, mereka umur 70 tahun, masih tajam parang panjangnya untuk pergi ke sawah, ke hutan. Hari ini umur 40 tahun, pergi ke rumah sakit, terkena diabetes, terkena asam urat. Terlalu banyak daftar nama penyakit untuk disebutkan. Artinya apa? Kecanggihan teknologi tidak bisa menambah umur manusia. Kehebatan manusia dalam bidang multimedia telekomunikasi memang mempercepat hubungan, memang mempererat persaudaraan, tapi juga mempercepat kematian. Oleh sebab itu hidup manusia semakin singkat, hidup manusia semakin tidak bermakna. Cobalah kita renungkan berapa banyak saudara yang sebaya, yang seusia, satu sekolah, tetangga, kawan akrab, lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, lebih ganteng dari kita, tapi ternyata mereka tidak lagi bersama dengan kita. Lalu apa yang perlu kita siapkan? Yang kita siapkan adalah bahwa ketika ruh keluar dari jasad, tidaklah seperti tetesan embun yang jatuh dari daun yang basah. Ketika ruh keluar dari jasad, tidaklah seperti air liur yang keluar dari mulut tak terasa. Ketika ruh keluar dari jasad, Nabi SAW bertanya kepada orang-orang yang ruhnya sudah keluar dari jasad ketika beliau Isra dan Mi'raj, bagaimana yang kalian rasakan wahai mayat, wahai ruh yang pernah bersemayam dalam jasad lalu kemudian keluar dari jasad? Mereka menjawab, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Mereka menjawab, seperti tebasan pedang di tempat yang sama diulang beratus kali. Mereka menjawab, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, tercabut urat-urat dan dagingnya ikut ke mata kail pancing. Begitulah sakitnya. Lalu yang perlu kita siapkan, apa yang bisa meringankan sakaratul maut itu? Di antara yang bisa meringankan sakaratul maut adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu, sedekah menghilangkan mati su'ul khatimah. Selama ini kita diajarkan berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Baik, doa bagus. Habis selesai salat meminta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, indah, cantik. Tapi ada yang lebih bagus lagi untuk supaya kita ringan waktu sakaratul maut, yaitu dengan cara bersedekah. Yang mewakafkan tanah masjid ini, yang mewakafkan semen, yang mewakafkan batu, kosen, jendela, tak tahu kita siapa namanya, tapi dengan sedekahnya itu dia sudah memperingan sakaratul maut.
Sampai hari ini orang yang mati itu tidak pernah hidup lagi untuk bercerita kepada kita. Mimpi pun tak dapat kita pesan. Bolak-balik kita minta untuk bermimpi dengan datuk, ayah, emak, tak dapat berjumpa dengan mereka. Andai pun berjumpa dalam mimpi, tak pula dapat kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sediakan sebelum tidur. Satu-satunya cara hanya dengan menyebut, membaca, mengingat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah iman. Hari ini orang sedang krisis dengan iman. Dia tidak lagi percaya. Mana itu alam akhirat? Mana itu alam barzah? Mana itu roh? Aku tidak percaya kepada yang tak nampak. Aku tidak percaya kepada yang tidak terlihat. Yang aku percaya hanya yang bisa aku pegang dengan tangan, yang bisa aku rasa dengan lidah, yang aku tatap dengan mata, yang aku dengar dengan telinga. Begitu sombongnya manusia berkata, mana itu? Mana dia? Mana yang tidak nampak itu? Tapi ketika kematian datang, adakah yang bisa melihat kematian? Percaya, mati. Tak percaya pun mati. Percaya dan tak percaya, semuanya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan tidak percaya. Mau menjadi kafir, silakan. Mau menjadi orang munafik, silakan. Mau menjadi Abu Jahal, Abu Lahab, silakan. Mau menjadi Qarun, Fir'aun, silakan. Fir'aun mati, Abu Jahal mati, Qarun pun mati. Semua yang tidak percaya mati, dan semua yang percaya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak kita semua akan merasakan sakratul maut itu. Bila ada orang yang sudah meninggal dunia, jangan terlalu habis air mata diteteskan untuk mereka. Mengapa demikian? Karena mereka yang sudah mati itu merasakan tiga. Mereka sudah melihat malaikat maut, mereka sudah merasakan sakratul maut, dan mereka sudah mendapatkan husnul khatimah. Bagi yang beramal soleh. Adapun yang larut dalam kesedihan, menangis sampai tak bertepi, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Menangislah karena usia yang lalu tak dapat diulang kembali. Menangislah karena masa-masa muda yang diisi dengan dosa tak dapat diminta ampunannya kepada Allah. Ainani, ada dua mata, la yamassuhuman nar, yang tidak akan terkena azab api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Bulu mata, alis mata yang pernah terkena tetesan air mata, maka itu akan selamat dari azab neraka jahanam. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga di tengah malam menjaga Masjidil Aqsa, takut dirampas oleh tentara Israel. Pejuang-pejuang fi sabilillah, itulah mata yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mati menghadap Allah, bebas dari sakratul maut, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu tidak merasakan empat, tidak merasakan sakratul maut. Sakratul maut mereka seperti cubitan pada kulit yang lembut. Mereka tidak merasakan azab kubur, mereka tidak merasakan hisab. Mereka langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang mati syahid itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu yang tak dapat merasakannya. Setiap muslim mesti berniat mati syahid. Andai dia tidak mati syahid, maka niatnya menyampaikannya. Innamal a'malu binniyat. Seorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Iskariman au mut syahidan. Kalau hidup, hidup mulia. Kalau mati, matilah sebagai seorang syuhada. Kenapa kita masih hidup hari ini? Kenapa Allah masih semaikan nyawa dalam badan kita? Mengapa kita masih diizinkan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan? Kenapa orang yang lebih sehat dari kita lebih dulu mati daripada kita? Kenapa orang yang lebih muda daripada kita lebih dulu meninggal daripada kita? Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena dosa kita masih banyak. Allah sayang dengan kita, dia tunggu kita bertobat. Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena Allah tahu kita belum punya bekal yang banyak. Senantiasa husnuzon kepada Allah. Orang-orang beriman, dia tahu bahwa umurnya itu masih dititipkan Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku masih hidup besok pagi, jadikan hidup besok pagi sebagai amal saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini ya Allah, tidak terbangun lagi besok pagi, kematian itu pun kematian yang indah karena husnul khatimah,
karena selamat dari sakaratul maut. Dan yang paling penting, berhenti dari segala perbuatan dosa. Orang beriman tidak pernah bersedih. Umurnya panjang, amalnya bertambah. Umurnya pendek, dosanya berkurang. Orang beriman tidak pernah berduka cita. Kenapa? Karena dia ridha menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat dari sakaratul maut, selesaikah kehidupan? Belum. Keliru orang yang berkata, mari kita hantar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Istirahat kata siapa? Liang kubur sudah siap menjepit bagi mereka yang curang. Curang timbangan, curang sempadan tanah, curang sempadan batas kebun. Mereka akan dihimpit 7 lapis tanah. Berapa banyak tukang gali kubur yang sudah mengukur panjang kubur 170 cm, tapi begitu diukur dengan galah, dengan buluh, dengan bambu, jenazah dimasukkan ke dalam. Kenapa berkurang? Kalaulah dikatakan tukang penggali kubur salah ukur, tidak mungkin, karena dia mengukur dengan bambu, dengan buluh. Tidak mungkin dia salah ukur. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Maka liang lahat sudah siap-siap menjepit, meremukkan tulang belulang, meluluhlantakkan jenazah yang mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian kedua yang akan dihadapi adalah azab kubur. Maka setelah fil alamina innaka hamidum majid, orang solat beriman, muslim yang takut pada Allah, menambahkan doanya, Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum salam dia tambahkan 4, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dia minta selamat dari azab kubur. Setiap kita yang melewati kubur dalam perjalanan panjang kami dari Pekanbaru ke pedalaman suku Talang Mama, lalu kemudian singgah sebentar di masjid rumah Allah pada hari Sayyidul Ayyam, akan kembali lagi melewati kubur. Apa yang kami katakan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Apa yang kita mintakan orang yang dikubur itu? Bukankah mereka sudah mati? Orang yang hidup kita ucapkan assalamualaikum, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat rumahmu, selamat hartamu, selamat sawitmu, selamat karetmu, selamat kebunmu, selamat dagangmu, selamat rukomu, selamat rumah makanmu. Tapi untuk orang yang sudah mati, apa yang kita ucapkan? Kenapa ada selamat untuk orang mati? Maka sesungguhnya salam pada orang mati di liang kubur adalah assalamualaikum ya ahlal kubur, selamat kalian dari azab kubur. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Wahai Aisyah, kata Nabi SAW, kalau engkau lewat di kubur, mulutmu jangan diam saja, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, selamat bagi kalian. Selamat apa? Selamat dari azab kubur. Jangan pernah mulut ini berhenti meminta selamat dari azab kubur. Orang-orang yang dikubur itu kalau dia dihidupkan Allah Ta'ala kembali, apakah mereka mengatakan cukuplah mati ini, kami sudah capek hidup, kami sudah lelah dengan ujian hidup, menghadapi anak pecandu narkoba, menghadapi istri yang berselingkuh, menghadapi orang yang berbuat dosa? Apakah orang yang mati itu lalu kemudian mereka tidak ingin hidup lagi? Orang mati itu ketika ditanya, hai orang mati, maukah kalian hidup lagi? Mereka akan menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau tambah umur kami ya Allah, kami ingin hidup, fa'as-saddaqa. Kalau kau tambah umur kami ingin hidup walaupun sekejap sejenak saja. Fa'as-saddaqa, kami ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan kami ingin menjadi orang-orang yang soleh. Di antara yang menyelamatkan kita dari azab kubur adalah sedekah. Mengapa orang yang dikubur itu tidak minta haji mabrur? Karena pahala haji mabrur dia lihat nanti di surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Haji mabrur balasannya surga. Kenapa orang yang dikubur itu tidak minta jihad fisabilillah? Karena memang tak semua orang punya kesempatan, tapi ada orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang mampu mewakafkan tanahnya, berikan tanah. Masjid sudah berdiri, buatkan kelas untuk sekolah tahfiz Quran. Bagi yang tidak sanggup berwakaf tanah, berikan sedekah 2-3 sak semen, batu kerikil, pasir, batu bata, besi. Itu semua akan menolong sampai hari kiamat. Selama masjid ini masih ada orang sholat berjamaah,
Masih ada orang lagi membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Mengalir lapang alam kubur, terang benderang alam barzah. Orang yang meninggal itu hidungnya ditempelkan ke dinding liang lahat. Bagi orang yang meninggal dunia tidak dimasukkan ke dalam keranda, maka jenazahnya ditempelkan, hidungnya menempel ke liang lahat. Cobalah kita berbaring, tempelkan hidung ke dinding. Berapakah jarak antara mata kita ke dinding? Begitulah jarak kita dekatnya dengan dinding. Pandang ke depan, pandang ke belakang, pandang ke atas, pandang ke bawah, tak ada yang bisa dipandang. Gelap gulita, tempat yang paling gelap, tempat yang paling sepi, tempat yang paling sunyi. Apa yang sudah kita persiapkan? Berapa banyak orang mempersiapkan hidup untuk kehidupan setelah pensiun? Berapa banyak orang mempersiapkan hidup setelah hidupnya tenang, dia akan siapkan untuk anaknya. Setelah anaknya tenang, dia siapkan untuk cucunya. Setelah cucunya tenang, dia siapkan lagi untuk generasi sampai hari kiamat. Tapi dia tak pernah berpikir berapa lama dia akan berada di alam barzakh, berapa lama dia akan berada di alam kubur. Orang yang meninggal tahun 1000, hari ini sudah 2021, berarti 1021 tahun dia sudah berada di alam kubur. Orang pensiun umur 58, 56, maka dia hanya mempersiapkan 63 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Kalaupun berlebih 10 tahun, apa yang sudah dia persiapkan untuk berada di alam kubur? Rumah yang besar akan tinggal, kebun yang luas akan tinggal, kendaraan yang mahal akan tinggal, diambil oleh ahli waris, mereka bagi-bagikan. Kalau mereka soleh, mereka akan mengundang anak yatim, fakir miskin bersedekah. Mereka bayarkan sekolah anak yatim, anak duafa tidak mampu. Tapi kalau tidak, maka apa yang sudah kita sedekahkan, itu saja yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya datanglah hari kiamat, diledakkan lautan naik ke darat. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan meledak naik ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Ketika itulah baru orang semua sadar bahwa hidup hanya mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi penguasa, mimpi jadi orang yang dihormati dan dimuliakan, mimpi menjadi ustadz dan ulama. Yang kekal abadi hanyalah amal-amal soleh semata. Saat itulah dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, karena sesungguhnya kau akan menjadi mayat. Sampai masanya ditiupkan sangkakala, manusia berada di alam barzah. Setelah itu dia berdiri di padang mahsyar. Saat itu tidak ada siapapun yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pun akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibu akan lari dari anaknya, anak lari dari ibu kandungnya. Wa sahibatihi wa bani, suami akan lari dari istri, istri melarikan diri dari suami. Anak-anak tak bisa menolong ayah, ibu tak bisa menolong anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, setiap orang hanya akan mementingkan dirinya sendiri. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai. Tangan mencincang, bahu memikul. Sedangkan padi yang kita tanam belum tentu akan kita panen padi. Tumbuh juga rumput-rumput liar. Konon lagilah rumput betul-betul yang kita tanam. Jangan pernah bermimpi akan menuai padi. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihitung, dihisab dari amal adalah salat. Sebanyak apapun zikir kita, sebanyak apapun sedekah kita, kalau tidak ada tempat bergantungnya salat, maka tidak bernilai di hadapan Allah. Idza salahat salahal amalu kulluh, kalau salatmu baik, maka baiklah amalmu. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh, kalau salatmu rusak, maka rusaklah seluruh amal. As-salatu ibaduddin, salat adalah tiang agama. Hari ini masih ada anak-anak muda yang salat ke masjid, nikmat besar bagi orang tuanya. Tapi ada orang tua yang tak salat, musibah besar bagi umat. Salat menjadi salah satu pesan Nabi sebelum dia meninggal. As-salah, as-salah. Salat, pesan Abu Bakar ketika pertama kali menjadi khalifah. Qumu ila salatikum yarhamkumullah. Yang salat mati, yang tak salat pun mati. Orang Islam tetap ada fardu kifayah untuk melaksanakan salat jenazah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, karena sesungguhnya kau akan menjadi mayat. Ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak,
fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Di mana dia? Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Maka yang pertama kali menghitam itu apa kata Allah? Kalla bal rana, ada satu titik hitam, ala qulubihim, ada satu titik hitam di dalam hati mereka. Ketika satu titik dibiarkan berubah menjadi dua titik dibiarkan berubah menjadi 3 titik, 5 titik, maka dia pun menjadi hitam semuanya. Ketika hati sudah hitam, maka itulah azab di atas azab. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati menghitam, terkunci, menular ke telinga. Wa ala sam'ihim. Setelah telinga, wa ala absarihim ghishawa. Padahal 3 itulah nanti yang akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a wal basar wal fuad. Coba lihat, ketika akan ditanya, yang ditanya 3, tapi diawali dari telinga. Inna sam'a wal basar wal fuad, telinga, mata, hati. Tapi ketika terkunci, yang duluan dikunci hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau hati sudah terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyum. Summum bukmun umyum, peka, tuli, bisu, apapun tak lagi masuk ke telinga. Malam ini kita menyadarkan diri kita, terlebih lagi yang berceramah, jangan kau hanya sampai menyampaikan ayat saja. Hai Abdul Samad, apakah kau yang bicara itu hatimu sudah hidup? Senantiasa merasakan diri, aku orang paling hina, aku orang paling kotor, ditempelkan kening ke lantai di tempat yang diinjak tapak kaki, mengatakan bahwa aku bukan siapa-siapa. Malam ini Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kabupaten, saya tak bisa membedakan mana yang kabupaten, mana yang kota, mana pegawai tinggi, mana pegawai rendah. Semuanya rata sama. Andai dibuat acaranya di kantor, mungkin saya segan, sungkan melihat dari seragamnya, bajunya. Tapi malam ini semuanya sama. Andai tak disebut tadi Pak Kepala Kantor, Pak Kanwil, saya pun tak tahu mana Pak Kanwil Mantura. Fotonya ganteng pula aslinya lagi daripada foto. Artinya apa? Bahwa kalau sudah masuk ke dalam masjid, ketika engkau merasa dirimu tinggi di atas, kau bukan apa-apa, karena yang paling tinggi di badanmu pun kau tempelkan. Tapi saat kau jatuh, rendah, down, stres, kau jangan merasa rendah, karena kau tegak berdiri di hadapan Allah. Kau angkat 2 tangan, Allahu Akbar. Di dalam diri ini disebut dia dengan qalb. Kenapa disebut qalb? Orang Arab menyebut qalb qallaba, karena sifatnya berbolak-balik. Pada saat selesai salat, astaghfirullahalazim, tidak ada yang paling bersih, dia bersih. Tapi pada saat petang sore hari, yusbihu mu'minan, paginya putih, bersih, tak bernoda. Wa yumsi kafiran, petangnya hitam. Makanya dari pagi dibersihkan. Solat subuh bersih, solat zuhur bersih, condong matahari solat asar bersih, tenggelam matahari solat maghrib bersih, sempurna gelap malam solat isya bersih, tengah malam bangun tahajud munajat, di tengah malam orang tertidur. Wa tusalli bil laili wan nasu niyam, engkau tegak di waktu malam, di saat orang semua sedang tenggelam dalam lelap tidur panjang, tapi engkau menangis meratap mengenang dosa begitu banyak. Sab'atun yuzilluhumullah, di antara 7 yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun zakarallah, orang yang berzikir, munajat, muhasabah diri di tengah malam, sunyi, sepi, fafadat ainahu, menetes air matanya.
Berapa banyak sudah harta dititipkan Allah, berapa kupakai untuk zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang di zaman Nabi. 7 harta yang akan menolong di hadapan Allah, 1 pun tak dipakai. Umur diberikan Allah 40, 60, 70. Berapa yang kupakai untuk menolong agama Allah? Berapa yang kupakai untuk mengingat Allah? Mata, tangan, telinga, kaki akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Siapa yang bisa menolong waktu itu? Kalau pernah tangan ini saat punya kekuasaan, 1 coretan tanda tangan bisa mempermudah urusan masjid. Sebutir kekuasaan yang dititipkan Allah bisa dipakai menolong agama Allah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Apa yang disampaikan malam ini, semua biaya pengurusan masjid 0. Itulah sesungguhnya yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun harta yang disimpan, tabungan, deposito, tanah, rumah, kendaraan, semua akan tinggal menjadi harta warisan. Istri mengambil 1/4 kalau ada anak. Kalau tak ada anak, istri mengambil 1/8. 1 miliar 125 juta bulan untuk istri. Kalau dia tak tahu hukum gonogini. Kalau dia tahu gonogini, dia tuntut ke pengadilan, dipotong lagi menjadi 2. 500 untuk dia. Dari yang 500 dapat lagi dia 75. 575 bulan untuk dia. Sisanya 425 diambil anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Lalu yang kita bawa mati apa? Dulu dibangga-banggakan, dihormati, dimuliakan. Yang kami muliakan Al-Mukarram, Al-Ustad. Tapi pada saat tiba masanya, yang kita bawa tak lain tak bukan innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan, fisik, bentuk tubuh, baju. Ini sampulnya saja. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa, wajah. Walakin yanzuru ila qulub. Hati kamu yang bersih itulah yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, harta tak berguna, wala banun, anak tak bisa menolong. Harta tak berguna, anak tak mampu menolong. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang memercikkan cahaya iman, hati yang bersih dari hasad, busuk hati, sum'ah, riya, takabbur. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tulang, kulu, kulit, darah, lemak, sumsum akan menjadi santapan cacing tanah. Begitu besok pagi pintu kamar tak bisa diketuk, istri bolak-balik membangunkan tak terjaga, dipegang pipi sudah sejuk macam es batu, tanda jantung tak lagi berdetak, maka darah mulai berubah menjadi nanah, busuk. 1, 2, 3 hari kalau tidak disuntik formalin, jasad paling busuk jasad manusia, karena semua dia makan herbivora, tanaman saja. Tapi kita ini omnivora, semua masuk. Maka begitu mati, paling bagus orang Islam paling cepat dikuburkan. Selesai acara pemakaman, habiskah masalah, muncul masalah baru. Disitulah kita baru sadar. Apa kata Imam Ali radhiyallahu an? An-nasu niyam. Semua manusia waktu hidup itu tidur. Bapak tidur, ibu tidur, saya tidur. Semua orang waktu hidup itu tidur. Falamma matu, ketika dia mati, disitulah dia baru terjaga dari tidur panjang. Saat Israel mencabut nyawa, ditarikkannya adalah satu centapan yang kuat. Disitulah kita baru terjaga dari tidur panjang. Betapa aku meninggalkan salat, betapa aku tak berzakat, betapa dulu kekuasaan, aku lulus umur 30, pensiun 58,
28 tahun apapun tak pernah kubuat untuk agama. Sibuk membesarkan anak, sibuk mengurus warisan. Anak pun tak ingat dengan kita karena kita lupa menanamkan pendidikan agama di dalam otak kepalanya. Andai dulu pernah dia dibawa ke masjid, andai dulu pernah dia dibawa umrah, andai dulu dia dimasukkan SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School, dibawa ke masjid, takkan dia lupa mendoakan selesai sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Harta yang banyak tak sempat menolong agama Allah. Anak tunggal semata wayang tak sempat dididik agama. Istri meninggalkan dalam keadaan stres susah hatinya karena dia tak diajarkan sabar menerima ridha ketetapan takdir Allah. Dan paling celaka, tak pernah anggota tubuh ini dipakai untuk berzikir, muhasabah, mengingat Allah. Tak pernah mata dipakai menengok Quran, kitab suci Allah. Tak pernah dipakai hati merenung sejenak, apa yang akan kubawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya tak minta diajak ceramah tentang hukum zakat, hukum puasa. Saya tidak diajak tanya jawab apa hukum unjuk rasa besok tanggal 4. Yang ditanya adalah bagaimana kita merenung sejenak. Abdul Somad, engkau berhadapan dengan para pegawai Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, berkumpul 12 kabupaten kota. Ini orang-orang ngurus tanah, dari dalam tanah naik ke atas tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, masuk ke dalam tanah. Abdul Somad dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, 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 masuk balik ke dalam tanah. Yang kau bawa apa? Baju koko tinggal, peci tinggal, pakaian kehormatan tinggal. Yang tentara belum pernah saya diundang. Ustadz besok datang takziah, bapak anu tentara meninggal, tahu-tahu kain kapannya loreng. Tak ada. Yang kau bawa kain tidak berjahit, disobek, kerak. Itu yang akan menyampul kulitmu, yang selama ini kau dimandikan, dibersihkan oleh ibumu dulu 60 tahun yang lalu. Sampai masanya kau lupa kapan kau dimandikan dulu. Sekarang ruh melihat, disebut dia ruh karena dia raha ya ruhu ruh, seperti aroma semerbak yang datang pergi hinggap. Ruh sampai masanya dia datang masuk ke dalam jasad. Ruh sampai masanya dia pergi meninggalkan jasad. Malam ini dimuliakan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Kenapa Abdul Somad ini dimuliakan? Karena ruh hinggap sejenak sebentar, sampai masanya besok pagi dia ruh keluar dari dalam tubuh ini. Anak yang katanya ayahku sayang, istri katanya kaulah abang, sampai masanya mereka tak lagi mau mendekat. Rumah itu saya yang buat, saya yang mengukurnya. Tapi begitu ruh sudah keluar dari badan, tidak satu pun semeter, sesenti, sejengkal, sehasta ada tempat di rumah itu untuk jenazah bernama jenazah Abdul Somad. Dulu orang bertanya, rumah Ustadz Somad di mana? Hari ini orang tidak lagi bertanya, tak lagi menyebut nama. Orang sudah mengatakan kuburnya mana. Dulu kalau dia masuk masjid, didatangi orang, disalami orang, mahasiswa, anak-anak, remaja mencium tangannya sebagai tanda hormat. Tapi begitu diletakkan keranda, kita akan sholat jenazah nanti selepas sholat zuhur. Apa kata orang? Letakkan di tepi sana, letakkan di tepi sana. Tak satu pun mau mendekat, letakkan dia di sana. Bahkan sebagian mengatakan dalam masjid, letakkan dia di luar. Dia tidak disebut engkau yang mulia, tidak digunakan kata ganti orang langsung. Letakkan dia di sana. Bahkan sebagian tak lagi, padahal tempat paling mulia sebelah kanan, orang tak lagi mau di kanan, mulai dia menjauh ke kiri. Kenapa kau ke sana? Takut aku mimpi hantu nanti malam. Mana kawan, sahabat, andai tolan, anak menantu, teman sekantor, semuanya pergi meninggalkan.
yang tetap dibawa. Kalau pernah kaki melangkah salat berjamaah di masjid, kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah tangan mengucap subhanallah. Nanti di akhir tausiah kita akan berzikir, munajat, muhasabah diri, berdoa, mengenang apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat membawa kain kafan dari cahaya, akan menyambut ruh yang mulia. Hadis riwayat Ahmad bin Ambal dalam kitab Al-Musnad, turun malaikat berlomba-lomba membawa kain putih dari cahaya, menunggu ruh akan keluar. Ruh menetes seperti embun di ujung daun. Daun tidak bergoyang, ranting tidak patah. Ruh menetes pelan turun ke dalam kain kafan, dibawa malaikat ke pintu langit. Tak sabar mereka menyambut. Inikah dia yang selama ini berjamaah? Inikah yang dulu ketika dititipkan kekuasaan menolong agama Allah? Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak yang masyhur terkenal di bumi, malaikat tak mengenal dia. Ini roh siapa? Tapi ini bukan LCMA, dia bukan ustadz, dia bukan ulama, tapi imannya dalam. Kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Ruhnya keluar di bawah. Semua malaikat mengucapkan salam. Inilah orang yang selama ini kami tunggu-tunggu. Catatannya sudah lama. Setiap pagi petang malaikat subuh membawa catatan namanya, malaikat malam membawa catatan namanya. Kami merindukannya. Begitu orang-orang yang masyhur di langit tapi tak dikenal makhluk bumi. Tapi ada sebaliknya, yang rohnya disentapkan, ditarik malaikat dengan begitu tarikan yang sangat kuat. Nabi bertanya saat Isra Mi'raj kepada mereka yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, apa yang kalian rasakan? Yang satu mengatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Yang satu mengatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Yang satu mengatakan seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Maka kita berdoa setiap selesai salat, Allahumma hawwin alaina, ringankan kami ya Allah, fi sakaratil maut, di saat sakaratul maut yang amat sangat menyakitkan itu. Dan mereka yang pergi tak pernah kembali, mereka yang mati tak pernah bercerita kecuali hanya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat malam pertama, di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya. Perlahan-lahan cacing tanah, ular-ulat kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad, setelah keluar, dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah, hancur berkeping hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlubang. Lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah, mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti, memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu, sumsum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya, tinggal tulang-tulang yang memutih, dimakan oleh tanah, ditelan oleh massa, sampai akhirnya Asi bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayuhi rabbuka hadzal izam, sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab, sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul, katakan kepada dia. Ayat ini dibaca malam Jumat, Bapak Ibu semua hafal. Kita baca, Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, apanya yang dilihat? Apakah jubahnya? Apakah aksesorisnya? Apakah berapa kali haji ke Makkah? Apanya yang kita lihat? Tarkuhu ma la ya'nihi
Lihatlah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi kehidupan akhiratnya. Sekarang banyak orang mementingkan sesuatu yang tidak penting atas nama cinta. Apa itu cinta? Al-hub bahasa Arabnya, cinta. Al-mailu ila syai', condong miring kepada sesuatu, cenderung kepada sesuatu. Maka ketika ada dunia, ada akhirat. Kemana condong hatimu? Maka itu disebut dengan cinta. Berapa banyak cinta-cinta yang justru melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada manusia. Ketika manusia itu mati, meninggal dunia, hampa, hilang, sirna. Berapa banyak orang tergila-gila, bahkan kemudian hilang akal hanya karena cinta. Cinta kepada permainan. Betapa banyak permainan itu membuat terlalaikan sehingga lupa melaksanakan sholat berjamaah waktu, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan tentang waktu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri, tidak bergeser, tidak beranjak sampai dia ditanya. Di antara yang ditanya adalah an umrihi fima afnah, umur waktu kemana saja engkau pakai. Cinta kepada permainan, game online, PlayStation, sampai menghabiskan waktu, menghabiskan uang berapa semua. Cinta kepada laki-laki yang tidak mahram kepada perempuan yang belum diikat dengan ikatan pernikahan, lalu kemudian berbuah kepada zina, berawal dari nazratun, pandangan. Setelah memandang fabtisamun, senyuman. Setelah senyuman fasalamun, say hello. Setelah itu fakalamun, ngomong, bicara, berapa nomor, berapa ini segala macam kode. Fakalamun, ngomong, bicara. Famau'idun, janji. Faliqa'un, pertemuan. Terjadilah apa yang terjadi, hal-hal yang tak diinginkan. La tatabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Handphone, gadget ini baik, positif. Berapa banyak acara televisi kita tidak dapat disaksikan karena tempat yang jauh, karena sesuatu dan lain hal, tapi bisa kita rekam, bisa kita ulang, kita lihat kembali. Tapi sampai masanya dia juga seperti dua pisau. Satu pisau bermata dua. Satu sisi akan memotong ke bawah mendatangkan manfaat, tapi bila memotong ke atas, memotong urat nadi, memotong bahkan leher kita akan terpotong habis tanpa bermakna. Oleh sebab itu semua ini akan melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sudah disebut kata cinta, yang terbayang di mata hanyalah cinta remaja. Bila disebut kata cinta, yang dibayang di mata adalah cinta yang membuat mabuk manusia. Mana cinta kepada Allah? Mana cinta kepada Rasulullah? Mana cinta kepada masjid? Mana cinta? Kenapa hanya cinta kepada manusia saja? Kenapa cinta kepada yang haram saja? Begitulah indahnya setan. Zuyyina lahum su'u amalihim. Setan menghiasi sehingga tampak indah di pelupuk mata, padahal dia hanyalah racun yang akan membuat manusia binasa. Oleh sebab itu kita diajarkan, apakah cinta ini membuat aku dekat kepada Allah? Apakah cinta ini membuat aku akan senantiasa berzikir mengingat Allah? Maka kalau mau melihat kualitas iman seseorang, min husni islamil mar'i, menurut hadis yang singkat tapi maknanya padat, Nabi SAW diberikan jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat tapi maknanya luar biasa. Tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau dia mampu meninggalkan game online-nya, mampu meninggalkan PlayStation-nya, mampu meninggalkan pacarnya, mampu meninggalkan hiburannya, karena semua itu dapat melalaikannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kualitas imannya. Salat baik. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Puasa baik. Puasa yang bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berapa banyak salat berjamaah tidak jadi, lalai karena sibuk dengan televisi. Televisi ada hal yang bisa bermanfaat. Mana contohnya? Halaqah hadis kita, kajian keilmuan kita, informasi yang bermakna. Tapi ketika melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai kamu dilalaikan oleh harta kamu dan anak-anak kamu an dzikrillah, daripada berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah permainan semata. Sampai masanya tegak, sampai masanya duduk, sampai masanya berbaring, sampai masanya tak lagi dapat menutupkan kelopak mata, sampai masanya hanya menghadap Allah, membawa permainan-permainan cinta-cinta yang hampa. Maka dengan berislam kita sedang memperbaiki cara pandang kita tentang cinta. Cinta yang bermakna, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara seiman. Ini yang akan membawa kita menjadi bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta kepada permainan, cinta kepada harta, cinta kepada dunia, cinta sampai melalaikan Allah Subhanahu wa taala,
hanya akan menjadi penyesalan panjang. Lan tarji'al ayyamul lati madat, mata akan melelehkan air mata darah untuk meminta ulang kembali masa lalu. Tolong kembalikan kembali, tapi apa mau dikata, masa lalu tak akan dapat terulang kembali. Oleh sebab itu masa-masa lalu, waktu yang berlalu di Ramadan sebelumnya lalai karena cinta kepada makanan, karena cinta kepada dunia, karena cinta kepada keluarga, lalu menghalalkan segala cara, karena cinta kepada kekuasaan, lalu melalaikan puasa Ramadan karena ikut atasan demi untuk menjamu tamu dari luar, karena cinta kepada jabatan. Cukuplah itu sudah, kembali kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beralih dari cinta yang tidak diridhai Allah, lalu kemudian kita kembali cinta yang diridhai Allah. Tapi bagaimana cinta ini? Bagaimana dosisnya? Bagaimana banyaknya? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Ahbib habibaka haunamma. Cintailah apapun yang kau cintai, manusia, benda, secukupnya saja. Asa yakuna baghidaka yaumamma. Boleh jadi dia akan menjadi musuhmu pada suatu ketika. Andai benci, wa abghid baghidaka haunamma. Kalau kau benci, benci sekadarnya saja. Asa yakuna habibaka yaumamma. Boleh jadi dia akan menjadi orang yang tercinta, terkasih di suatu masa. Cinta kepada manusia, cinta kepada orang yang paling dekat dengan kita. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi dengan apa? Cinta. Minan nisa. Laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Itulah yang normal, itulah yang sehat, itulah yang diridhai Allah. Tentu dalam cinta itu ada yang terlampau berlebihan, sampai mengatakan kaulah hidupku, kaulah matiku. Padahal hidup dan mati hanya untuk Allah. Qul, katakanlah, inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah, hanya kepada Allah. Tetapi ketika kita sudah gantungkan cinta kita kepada manusia, ketika manusia itu mati meninggalkan kita, maka kita kehilangan tempat bergantung. Padahal Allah sudah pesankan, qul, katakanlah, Allahu ahad, Allah esa, tunggal, esa, tak berbilang, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Bergantunglah kepada Dia yang kekal, hayyun maha hidup, baq maha kekal, abadi selamanya. Maka bergantung kepada lalang yang lapuk, rapuh, ditarik, putus, kita akan jatuh terjungkal. Kenapa dikatakan antara cinta dan benci al-hubbu wal-bughdu, al-bughdu wal-hubbu? Karena tempatnya sama. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala fil qalb, dia adalah hati, jantung, letaknya di kiri dada. Di dalamnya bersemayam cinta, di dalamnya juga ada benci, tipis setipis kulit bawang. Jangan kau benci. Boleh jadi yang kau benci akan menjadi yang kau cinta di suatu masa. Jangan terlampau habis cinta kau tumpahkan. Boleh jadi suatu hari kau habiskan rahasiamu kepadanya, kau habiskan segala hartamu untuknya, tapi suatu ketika dia akan menjadi musuh. Maka cintalah secukupnya saja dan bencilah sekadarnya saja. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Aku cinta kepada dia karena Allah memerintahkan aku untuk mencintainya. Aku benci kepada dia karena Allah menyuruh aku untuk membencinya. Kurang jahat apalagi Abu Sufyan. Kurang jahat apalagi dia bawa kudanya yang hitam dengan gagah perkasa mengobrak-abrik mayat-mayat yang ada di Uhud. Lalu dia tanya, mana Muhammad, mana Muhammad? Sahabat menyembunyikan Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi tahun ketiga. Bersimbah darah sahabat Nabi Hamzah ini Abdul Muttalib, telinganya digunting, hidungnya dipotong, ditusuk, lalu kemudian jantungnya dibelah, meregang nyawa, dia meninggal sebagai Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang yang mati syahid. Tahun ketiga, hari berganti, musim berubah, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, peristiwa Fathu Makkah. Dan pada saat itu sekarang berbalik, yang dulu di atas sekarang ke bawah, yang dulu di bawah sekarang ke atas. Nabi Muhammad yang memegang peranan 10.000 pasukan berada di belakangnya. Saat itu Abu Sufyan sedang menggigil di dalam rumah ketakutan. Apakah Nabi SAW dengan kebencian datang ke rumah Abu Sufyan, mengobrak-abrik, dia cabut pedang, dia pancung kepala Abu Sufyan, dia belah jantung Abu Sufyan, dia potong telinga Abu Sufyan? Tidak, itu tidak dia lakukan. Malah dia berkata, man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman, tidak diganggu. Sama seperti orang yang masuk ke Ka'bah, tidak akan diganggu. Sama seperti orang yang masuk ke Masjidil Haram, tidak akan diganggu. Tidak ada satu telinga yang digunting, tidak ada satu hidung yang dipotong, tidak ada satu jantung pun yang dikunyah. Semua karena apa? Karena cinta. Nabi SAW melihat Abu Sufyan bukan musuh bebuyutan,
Dulu kau memang salah Abu Sufyan, tapi setelah engkau masuk Islam kau adalah saudaraku. Cintaku kepadamu karena Allah, benciku pun dulu juga karena Allah. Aku benci karena perbuatanmu, tapi sekarang aku cinta karena engkau adalah saudaraku. Satu keyakinan. Begitulah Islam mengajarkan kita tentang cinta. Dengan cinta hidup menjadi bermakna. Dengan cinta kebencian berubah menjadi tutur kata santun. Memandang sesuatu dengan pandangan cinta. Maka Nabi SAW menebarkan cinta dan kasih sayang. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad illa melainkan rahmatan, menjadi penebar cinta kasih sayang. Bukan lil mu'minin, bukan lil muslimin, bukan lil nas, rahmatan lil alamin, semesta alam mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu cinta kepada istri, pasangan, buatlah cinta itu membawa dia kepada surga dengan mengajaknya solat malam, dengan membawanya membaca Al-Quran, dan membawanya berzikir. Cinta kepada anak, jadikanlah cinta kepada anak itu membuat dia menjadi anak penghafal Al-Quran, membuat dia menjadi orang yang hafal doa-doa, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Cinta kepada sahabat dan tetangga, jadikanlah cinta itu membuat mereka tetap berkumpul solat berjamaah. Ketika dia tidak datang, kita tanya, kamu kemana wahai saudaraku? Cinta kepada pemimpin, bukan membabi buta sehingga melemahkan sensitivitas untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mendiamkan ketika dia salah. Cinta kepada pemimpin tidak pula membuat kita menjadi buta. Like and dislike, ketika terlampau cinta amat sangat sayang sehingga tak lagi tampak kesalahannya. Dan ketika sudah benci berkepanjangan, amat sangat membenci sampai melihat gambarnya pun benci. Bukan itu yang diajarkan Islam. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Andai kau tidak suka dengan perbuatannya, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan, tidak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah, tidak sanggup dengan lidah, fabiqalbihi, doakan. Datang seseorang kepada Harun ar-Rasyid dengan kata-kata yang kasar, sumpah serapah, caci maki. Kata Harun ar-Rasyid sedangkan menghadapi Fir'aun pun Allah berkata, wa qula lahu qawlan layyina, katakanlah kata-kata yang lembut menyentuh hati, la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Boleh jadi dengan kata yang lembut itu Fir'aun menjadi takut kepada Allah. Boleh jadi itu menyentuh hatinya. Aku tidak sejahat Fir'aun dan kau tidak sebaik Musa. Mengapa kata-katamu kasar sekali? Tidak layak. Maka kita banyak mengambil pelajaran. Fa'tabilu ya ulil absar. Ambil pelajaran, ambil kebaikan dari kisah orang-orang terdahulu tentang cinta yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesama manusia hamba Allah tentulah ada rasa cinta. Cinta tidak hanya terkait dengan hawa nafsu. Cinta, kasih sayang, kelembutan, kebaikan, semua berawal dari hati yang dipenuhi oleh cinta. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab yang disebut dengan Sahih Muslim. Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, nanti sampai pada masanya pada hari kiamat Allah akan bertanya, Allah akan berkata, apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena kemuliaanku? Udhilluhum fi dhilli, aku akan berikan mereka naungan di bawah naunganku, yauma la dhilla illa dhilli, pada hari itu tak ada naungan, tidak ada tempat berlindung kecuali perlindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat kita berlindung? Hari ini kita berlindung di gedung yang besar, berlindung di rumah yang megah, berlindung di pohon yang rindang. Tapi sampai masanya watakunul jibalu kal'inil mawfush, gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Orang Arab akan membuat jaket kulit lalu dia cukur bulu kambing. Bulu kambing diletakkan di telapak tangan, dihembus dengan hembusan yang keras, maka berterbangan tanpa ada kesan, tak melekat satupun lagi di telapak tangan. Begitulah gunung-gunung terlepas. Kerak bumi ini tidak bergerak karena ada pakunya. Wal jibala autada, bukit-bukit sebagai pakunya. Makanya seperti kertas yang ditempelkan di papan pengumuman. Mengapa dihembus angin kencang dia tidak copot, tidak tanggal, tidak lepas? Karena ada paku payungnya. Kalau paku itu dilepas dia akan berterbangan. Bagaimana keadaan bumi ini ketika paku-pakunya dilepas? Maka saat itu semua berterbangan. Wa taran nasa sukara, kau lihat manusia saat itu mabuk. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah saat itu amat sangat keras, seperti orang mabuk sempoyongan. Itu yang terjadi, goncangan huru-hara hari kiamat. Tapi pada saat itu, saat planet dihancurkan, bumi bertabrakan, hancur berkeping tak bermakna, saat itu ada orang-orang yang justru dicari oleh Allah. Allah Maha tahu kenapa Allah mencari.
Allah hanya ingin menunjukkan kepada mereka yang tidak tahu dan orang-orang yang dulu menyepelekan cinta karena Allah. Allah mencari mereka. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana mereka yang dulu berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 7 itu adalah rajulani, 2 orang, ijtama'a alaih tahabba fillah, mereka berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu, berkawan, bersahabat karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah, benci karena Allah, sayang pun karena Allah. Kalau itu yang dapat kita rasakan, orang yang berkasih sayang di dunia karena harta, ketika harta binasa, persahabatan putus, kasih sayang hilang. Orang yang berkasih sayang dunia karena jabatan, karena kekuasaan, ketika masa pensiun, tidak lagi bekerja, tidak lagi punya mobil dinas, tidak lagi punya kantor yang megah, tidak lagi punya fasilitas, maka persahabatan, kasih sayang itu pun juga akan berakhir. Orang yang berkasih sayang karena satu suku, karena satu bahasa, karena satu kampung, semua akan berakhir. Tapi ada kasih sayang yang tak akan lekang karena panas dan tak akan lapuk karena hujan, yaitu kasih sayang karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu akan digiring masuk ke dalam surga Allah. Diulang sampai ada yang mengulangnya 3 kali. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ada ucapan selamat datang untuk kalian. Dari siapa? Bukan dari penguasa, bukan dari pejabat, bukan dari sultan dan raja. Salamun, ucapan selamat datang. Qawlan, ucapan min rabbir rahim, dari Allah yang maha kasih dan sayang kepada orang-orang yang berkasih sayang. Lalu kemudian ketika mereka datang berbondong-bondong, masuklah kalian ke dalam surga, masuklah. Salamun alaikum, selamat untuk kamu, tibutum, kamu sudah berbuat baik pada quluha khalidin, masuklah ke dalam surga. Tapi saat itu mereka mencari saudaranya. Mana orang yang dulu sama-sama sholat dengan kami, sama-sama puasa dengan kami, satu masjid dengan kami, satu majelis dengan kami, satu halaqah hadis dengan kami. Kami bertatap muka menjelang sahur, hari ini mereka tidak ada bersama kami. Mana mereka? Ternyata mereka berbuat silap, salah, masuk ke dalam neraka. Dan Allah perintahkan mereka, cari mereka, diberikan semacam protek sehingga tidak terbakar api neraka. Cari mereka dalam neraka, selamatkan mereka. Inilah orang-orang yang mendapatkan syafaat, syafaat Allah, syafaat malaikat, syafaat Quran, syafaat orang-orang saleh. Berkasih sayang karena Allah. Masalah takut di dalam hati manusia. Wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan dia makhraj, jalan keluar. Yang dimaksud jalan keluar ini apa? Orang kalau dia ditimpa masalah, dia mutar, tak tahu kemana jalan keluar, terus seperti orang nyasar sesat, tak dapat pangkal jalan, tak berhenti. Dan yang tahu itu orang yang pernah mengalami masalah itu, depresi, stres, naik tekanan jantung, gula darah, macam-macam. Itu semua berawal dari masalah yang tak nampak jalan keluarnya. Allah berjanji, wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah beri dia jalan keluar. Kalau tak nampak jalan keluar, pikiran terus berputar, mata tak mau tidur. Orang yang tak mau tidur sudah kena satu daftar, insomnia. Salat isya tadi imam kita membaca, yang dibaca ayat yang Ustaz ceramahkan tadi tentang Musa, tentang hati takut. Sejuk hati kita, seperti pasir kering disiramkan air, maka tanah yang kering ketika disiram air tumbuh lumut, tumbuh taman, ada kehidupan baru. Yang tampaknya tadi kering, kerontang, mati, begitu datang air, menetes, 2 tetes, 3 tetes, muncul lumut, muncul hijau, ada kehidupan yang baru. Begitulah hati kalau disirami dengan Al-Quran, disirami dengan sholat sunat, disirami dengan zikir, maka dia akan mendatangkan kesejukan, ketenangan yang baru. Yang mendatangkan itu siapa?
Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Satu-satunya jalan melapangkan hati adalah kembali ke jalan Allah. Wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Cukupkah hanya itu saja? Tidak. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dari mana jalannya? Allah mau kasih. Ketika Maryam kehilangan ayahnya Imran, meninggal, lalu orang menyangka ini anak yatim tak akan makan karena tukang kasih makan sudah lama mati. Yang ngasih makan ayah, sekarang yang ngasih makan, yang cari makan mati. Yang mencari makan mati. Orang menyangka dia akan susah, orang lupa ada yang memberi makan yang tak pernah mati. Yang mencari makan mati tak masalah, tapi yang memberi makan tak pernah mati, siapa dia? Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Subhanallah, Masya Allah. Kullama daqala alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, wajada indaha rizqa, banyak makanan-makanan, buah-buahan. Siapa yang ngantar ini? Ayahmu sudah meninggal, emakmu susah, siapa yang ngantar makanan? Apa jawab Maryam? Innallaha yarzuqu man yasha. Kalau Allah mau memberi, maka dia beri siapa yang dia kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa bisa diduga. Siapa ada menyangka. Allah berjanji, ini janji Allah. Maryam sudah mendapatkannya. Lalu kemudian itu pula yang terjadi pada Musa alaihissalam di tengah gurun pasir tandus kering. Kalau bapak ibu naik bis dari Kairo melewati gurun pasir dataran Sinai, sejauh mata memandang kering, fata morgana, nampak dari jauh macam kolam air. Begitu didekati rupanya pasir, nampak anak-anak onta lari kepanasan, nampaklah batang-batang korma yang kering berdebu. Tak ada makanan, tapi Allah berjanji, walaupun yang takut itu bukan Bani Israel, Bani Israel tak takut sama Allah, pemimpinnya takut, maka Allah tetap turunkan. Apa kata Allah? Wa dhallalna alaihimul ghamama, kami naungi mereka dengan ghamam, awan hitam, sehingga cahaya matahari tak tembus sampai ke bawah, panas di atas, sejuk di bawah. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, kami turunkan makanan manna dan salwa. Sampai pada puncak ketakutan, di hadapan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun, maju ke depan mati konyol, mundur ke belakang mati dibunuh oleh tentara pasukan Fir'aun. Apa kata sahabat Musa? Wa qala ashabu Musa, berkatalah sahabat-sahabat Musa Bani Israel, inna lamudrakun, inna lamudrakun, mati kita Musa, kena kita sekali ini, habis kita, akan disembelih oleh Fir'aun. Inna lamudrakun. Apa kata Musa? Kalla, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, inna ma'iya, bersamaku, Rabbi, ada Allah, bersamaku ada Allah, sayahdin. Tahukah Musa bahwa laut itu akan terbelah? Tak tahu. Seandainya dia sudah tahu duluan, tak ada yang aneh, orang sudah tahu duluan. Musa dengan penuh keyakinannya mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya, bersamaku, Rabbi, Tuhan, sayahdin, dia akan menunjukkan jalan. Tengok saja. Allah katakan, idrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu itu. Famfalaqa, maka terbentanglah jalan, terbelah di antara dua laut, di antara yang terbentang jalan
kataudil azim, seperti dinding bukit yang kokoh. Jadi bukan dia berjalan di atas air macam orang main ski air. Daratan itu nampak terbelah ke bawah, lalu air itu di sebelah kiri kanannya kataudil azim, seperti tembok bukit yang kokoh. Lewatlah Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya kisah-kisah itu diceritakan Allah bahwa kita pun mungkin mengalami hal yang sama seperti yang dialami Maryam, seperti yang dialami Asiyah, seperti yang dialami Musa, seperti yang dialami Isa, seperti yang dialami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya baca Quran, baca Quran, baca ayat-ayat ketika bercerita tentang. Makanya Quran itu tidak disusun surat Musa semua, surat Isa semua, surat tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua. Tidak. Ketika kita baca Al-Baqarah, ketemu dengan cerita Musa, ketemu dengan cerita Bani Israel, ketemu dengan cerita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran satu halaman, 1000 makna terkandung di dalamnya. Kata Syekh Abdullah Darraz, dia seperti permata yang memiliki banyak aspek sisi cahaya. Baca dari aspek kesehatan, ketemu. Baca dari aspek akidah, jumpa. Baca dari aspek akhlak, dapat. Baca dari aspek tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, nampak. Bercalah dia berulang-ulang bahwa sibuk mengkaji nun mati berjumpa dengan qaf, membahas tentang ikhfa gunnah bila gunnah qalqalah, bagus, tapi berhenti sibuk pada bunyi saja. Ada yang lebih utama daripada itu. Apa? Mudahan. Bagaimana Al-Quran menjadi hidayah. Ketika hati susah dibaca, datang ketenangan. Ketika dunia tampak sempit dibaca, datang kelapangan. Jangankan membacanya, jangankan membukanya, mendengarnya baik-baik. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turunlah rahmat, turun ketenangan ke dalam hati. Tidak ada yang dapat menenangkan yang bersifat batin kecuali yang batin juga. Ini tenggorokan zahir, yang menenangkan yang zahir ini zahir juga. Ini zahir disediakan untuk menenangkan yang zahir. Ini perut zahir, tidak ada yang bisa menenangkan yang zahir kecuali yang zahir juga. Apa itu? Makanan. Tapi yang batin mau ditenangkan dengan yang zahir, nggak ketemu, simpangnya lain. Zahir tenangkan dengan zahir, batin tenangkan dengan batin. Banyak orang sekarang salah. Datang orang mau minta, Pak makan Pak, belum makan, suruh berzikir, ya mana bisa. Orang minta makan, ya kasih nasi bungkus, menenangkan ususnya dengan makanan. Setelah dia kenyang, baru suruh dia berzikir. Udah kenyang, udah, coba zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana? Tenang, tenang Pak. Tenangnya di mana? Di sini Pak. Yang batin tenangkan dengan yang batin. Sekarang orang stres, dibawa jalan-jalan ke Danau Maninjau, stres, galau, dibawa ke danau. Orang yang hatinya tenang nengok danau, subhanallah, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Dia sedang stres, dibawa nengok danau. Apa yang kau lihat? Rasanya aku mau terjun aja ke dalam. Tak bisa. Menenangkan yang batin itu, bawa dia ke masjid, suruh dia berzikir, bawa dia sholat. Setelah hatinya tenang, baru nampaknya, luas ternyata dunia ini ya. Tadi pandanganku udah sejengkal aja udah rasanya. Banyak orang sekarang salah menyikapi yang zahir dengan yang batin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beruntungnya bapak-bapak yang punya anak-anak yang sudah menenangkan diri dari sejak muda belia. Bertuahnya pula anak-anak yang punya bapak ibu yang menenangkan dia dengan kalimah-kalimah tauhid, dengan tasbih, tahmid dan takbir, dengan membawa dia ke masjid, kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau makin banyak ngaji hati makin tenang, lanjutkan. Kalau makin banyak baca Quran hati tenang, teruskan. Kalau sudah belajar dengan guru hati menjadi baik, teruskan. Tapi kalau hanya menjadi garang, menjadi makin brutal, menjadi orang yang melawan, maka kita sedang bersangka-sangka berbuat baik, padahal kita sedang dipermainkan setan. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka sedang berbuat baik padahal mereka sedang dipermainkan. Nauzubillah. Islam mendatangkan ketenangan batin. Kalau sudah tenang, barulah bisa mencari nafkah dengan baik. Keluar dari masjid, waktu masuk tadi ke dalam mau cari ketenangan, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, curahkan rahmatmu supaya hatiku tenang, curahkan rahmatmu supaya otakku tenang, curahkan rahmatmu supaya batinku tenang. Setelah dapat rahmat Allah, keluar ke masjid, Allahumma aftah li abwaaba fadlik, bukakan pintu rezeki. Hanya orang yang tenang yang bisa mencari rezeki. Kalau hatinya tak tenang, duduk dia di ruko, duduk di toko, orang ngasih 50.000, baliknya 250.000, rugi. Orang nyerahkan cincin besi, dibalikkannya cincin emas, rugi. Orang ini untuk pupuk, disiramkannya racun, Roundup disiramkannya ke tanaman, habis. Kenapa? Hati tak tenang. Tenangkan dulu di rumah Allah, baru kau pulang ke rumahmu. Sekarang orang terbalik, mencari ketenangan di rumahnya sendiri. Dia tak jumpa ketenangan itu ada di dalam Baitullah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tengoklah kita di masjid ini. Berapa lama sudah kita datang ke masjid ini. Masjid ini tak siap-siap, tapi hati kita tenang. Itu menunjukkan ketenangan ada diciptakan Allah. Masuk kita ke hotel mewah, megah, cantik, rapi, tapi hati kita tak tenang. Tengok sini rok pendek, tengok sana baju pendek, hati kita tak tenang, kacau, galau. Bapaknya tenang, ibu pula tak tenang. Maka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kaji kita malam ini. Apa kesimpulannya? Bapak Ibu simpulkanlah sendiri. Kalau tenang bisa menyimpulkan insyaAllah. Kalau tak tenang, tak dapat kesimpulan, berarti belum tenang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ada hal yang ingin ditanyakan, baik langsung maupun tak langsung, saya akan bahas dalam tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.